Ya, gimana Pak Iwan? Dijelaskan Pak Iwan. Silakan lagi. Saudara-saudara sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di penghujung umur kita ini harus sangat berhati-hati. Saya pernah bertanya, apa maksud berhati-hati? Kita mengejar kesuksesan hidup kita itu adalah husnul khotimah, hidup yang terbaik. Kalau husnul khotimah, kata Pak Ustadz, itu adalah jaminannya masuk surga. Nah, apa lawannya masuk surga? Yaitu masuk neraka, yaitu orang yang tidak husnul khotimah. Di dalam surat Al-Qari'ah itu akan ada proses timbangan di mana yang baik dan yang buruk itu ditimbang dalam suatu neraca. Kalau banyak yang baik, maka disebutkan akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Tapi kalau buruk itu neraka, maka dia akan dimasukkan di dalam neraka hawiyah. Dipertegas dalam Al-Qur'an itu, neraka hawiyah itu apa? Yaitu api yang sangat panas. Demikianlah saudara-saudara, jadi dalam hidup ini harus sangat berhati-hati, tetapi jangan pula kita itu pesimis, karena Tuhan itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Jadi kita berharap pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni segala dosa dan kehilapan. Pernah di dalam suatu riwayat juga disebutkan bahwa orang yang dosanya seperti buih di langit itu pun akan mendapatkan ampunan asal Allah ridho terhadapnya. Untuk mencapai ridho itu, maka kita harus mengikuti segala petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tadi arti ya, tilawat dari surat Al-Qari'ah Tentang hari kiamat. tentang hari kiamat. Demikian Bapak Ibu semuanya, Pak Ustadz mengaji di pagi hari ini, ngaji bareng ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah semuanya di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka Teater surga neraka itu ini Pak, dari ini baca YouTube Artian Alidani itu hanya dua pilihan Pak. Anda itu inginnya kemana, mau surga atau neraka? Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Itu tegas itu. Yang hangat gitu nggak ada ya, yang hangat biasa gitu kan. Nggak ada, ya itu Panas sekali. Anda ingin masuk neraka, silakan aja, lakukan aja semau Anda. Nggak ada yang ngelarang itu, silakan. Mau korupsi, mau zalim pada orang gitu, mau tidak melanggar perintah Tuhan begitu, nah, lakukan aja gitu. Tapi kalau Anda mau ke surga, maka ya satu-satunya jalan adalah mengikuti petunjuk, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi ada yang merangkum, nanti mungkin apa perlu saya bagikan nggak ya, ada 100 perintah yang memang poin-poinnya aja gitu, tapi itu makna dari Al-Quran itu perlu berarti dirangkum yang itu perlu di-sharekan ya. Iya. Di antaranya yang saya terkena sekali itu, pertama adalah sering kita tuh merasa sombong Pak. Itu. Sombong karena kita merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih berilmu. Nah itu hati-hati. Kemudian jangan berdusta. Itu juga saya suka berdusta. Kemudian juga lisan kita harus dijaga ya, jangan sampai menyakiti, juga jangan sampai kita sendiri juga berbuat dengan lisan kita gitu. Selain menyakiti adalah ngasih tahu orang tapi kita sendiri nggak melaksanakan. Nah itu juga hati-hati. Nah itu diantaranya yang ini. Dan yang penting juga, poin penting, yaitu kita jangan melupakan sedekah, karena sedekah itu tidak akan membuat orang miskin, maka bahkan dilipat gandakan. Dari pengalaman hidup dan melihat orang, itu juga ternyata orang yang rajin sedekah itu
seperti mata air ya, nggak pernah habis-habis ya. Ada Sumber terus ya. rezekinya selalu ada mengalir. Itu karena berkah Tuhan. Dan yang lebih fantastis itu saya kagum Pak itu Pak. Jadi jangan khawatir dengan upaya kita, dengan doa kita. Itu belum tentu kita yang menikmatinya. Ternyata anak atau cucu kita itu bisa juga ternyata itu ya. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebagai contoh, si Adam itu keponakan saya. Masa dia kan di hotel itu ya dia bekerja lah, melayani lah, ya melayani. Tiba-tiba ada yang mendekati orang Kanada, kamu di sini udah lama? Ya sudah 3 tahun. Kamu mau nggak kerja jadi manajer di hotel? Saya punya hotel di Kanada. Akhirnya ada sepakatan, dan disediain tiket dan sebagainya. Dan gajinya kan dolar ya. Tapi saya bilang itu tuh suatu kan, coba Anda memikirkan nggak akan terjadi pertemuan seperti itu? Itu adalah berkah Tuhan. Berkah dari siapa? Bukan dari Adam. Adam kan nggak pernah ketemu dengan orang itu. Tapi mungkin bapak atau kakek kita itu pernah berbuat baik yang belum terbalaskan gitu. Jadi ada hukum kekekalan energi ya. Kalau suatu yang baik itu kekal, itu bisa kapan saja bisa diinikan. Yang lain itu Mang Abih itu namanya, Mang Abih paman saya itu rajin ibadah, puasa. Ya hidupnya kalau secara relatif itu, kalau menurut ekonomi walaupun dia bahagia itu morat-marit lah begitu. Tapi dia lakoni terus dengan ibadah. Taunya anaknya usaha apapun jadi, sampai itu di apa, kalau Bapak di Cicadas itu ada Linggar Jaya, toko-tokonya itu orang itu Pak. Jadi Tipe Adam tadi itu akhirnya ke Kanada ya? ke Kanada jadi manajer di sana. Manajer. Gajinya dolar. Jadinya dolar. 100 atau Cuman 200. ini Pak, misteri kehidupan ada invisible hand, tangan nggak kelihatan. Iya. Siapa Pak yang mempertemukan dia tuh kok tiba-tiba ada orang itu? Betul. Kalau orang kafir mungkin nggak akan mempercayai Pak. Tapi kalau kita mah orang beriman, itu tangan Tuhan Pak. Betul. Yang menggiring ke sana itu kan sesuatu yang tidak disangka-sangka gitu. Dan banyak lagi sih kejadian-kejadian yang kalau dalam hidup saya alami itu hal yang tidak disangka-sangka. Dan saya betul-betul tidak saya merasa pintar, saya merasa hebat gitu ya. Tidak, saya itu apa ya, tapi berjalan, dan itu saya anggap sebagai takdir yang baik ya. Saya itu kan waktu sekolah ke Australia itu kan beasiswa Pak, full funded dari pemerintah Australia. Kalau Bapak dapat beasiswa full funded dari Australia, jangan khawatir Pak, bukan hanya cukup, berlebih Pak. Terus pembandingnya apa? Beasiswa dari LPDP dari Indonesia. Cukup tapi sering telat. Nah itu. Cukup ya, tapi di bawah Australia gitu. Nah, untuk proses dapat beasiswa itu, pertama kita harus tes bahasa Inggris. Itu satu. Yang kedua dan yang menentukan adalah diinterview oleh delegasi dari Australia yang ditunjuk gitu. Nah, ketika delegasi itu menginterview saya itu betul-betul saya bersyukur. Di situ ada namanya namanya juga Pak Imam ya. Oh, alhamdulillah. Dia itu adalah guru besar memang dari nama Imam itu memang ya Unibrau. Dari Unibrau. Nah, dari guru besar dari Unibrau, dan dia memang lulusan dari Australia waktu S2 S3-nya itu. Nah, makanya ditunjuk sebagai pendamping delegasi itu. Begitu lihat saya, dia nama saya, wah ini Pak Iwan ya, temannya Pak Lutfi. Karena dia juga direktur Politeknik, staf dia itu, pembantu direktur dia itu Pak Lutfi, teman saya gitu. Dan beliau sering ke Bandung ya, ke pusat pengembangan Politeknik. Itu nggak diinterview, ya udahlah, Pak Iwan mau milih universitas mana? Inggris saya mau di bawah pun, karena sudah disepakati bahwa ini adalah yang mendapat full funding tadi, disekolahkan bahasa Inggris di kursus yang semua pelajarnya itu pengajarnya itu bule. Kalau masih belum cukup, saya masuk Elikos di Australia itu, diajarin lagi bahasa Inggris. Terus saya ditempatkan di
di keluarga orang bule. Jadi saya nggak ada kesempatan ngomong Indonesia, ngomong Inggris aja. Beda dengan teman yang ngumpul di kampung Melayu, ngomongnya nggak lancar-lancar. Nggak, itu mah menurut saya hanya menunjukkan kembali lagi ke ini adalah berkah, miracle, berkah Tuhan. Dan aduh, banyak kejadian yang juga sama begitu. Satu lagi miracle lagi, ini pengalaman hidup ya. Ya Allah, betul-betul Engkau lah Maha Rahman. Ya mungkin kebaikan dari orang tua, dari siapa gitu ya, yang kita jalankan, yang belum ini. Ketika saya mau lewat pulang dari kampus, saya kenal si Edwin Hansen. Edwin, lagi ngapain? Ini nunggu taksi. Mau kemana? Mau ke Cedi itu hotel di Cimbuluit. Ayo ke saya aja. Nah, benar? Oke, ya ayo ke sana kan sambil ini lah. Walaupun memang ya kan saya ke Antapani, dia ke ini. Are you sure? Yes, ayo udah. Nah, di tengah jalan itu ngobrol. Win, gimana sih keadaan di Belanda itu? Kan dia Belanda ya. Dia orang Belgia tapi kerja di Pontis, di perguruan tinggi di Belanda. Gimana keadaan Belgia, Belanda itu? Dia cerita itu. Saya belum pernah gitu. Saya pengen ke sana. Oh, kamu mau ke sana? Itu omongan yang secara sederhana itu basa-basi menurut saya ya, karena saya diantar sama dia. Tapi bagi bule itu enggak. Jadi ini bule yang baik ya. Bule itu enggak. Nah, ketika delegasi yang membangun kerjasama antara Indonesia dengan Belanda, ada dananya dari European Community itu ya. Kok tiba-tiba ada nama Iwan di situ, di tamu delegasi yang diundang. Di kementerian, di direktur itu. Iwan kok asup ya? Itu mah kan undangan kan, sifatnya undangan kan nunjuk, bukan ini. Nah, udah gitu, gimana dia? Ya berangkat. Pas di sana, digabruk saya tuh. Itu waktu itu musim gugur. Waduh, saya senang kamu ada di sini gitu. Jadi alhamdulillah Pak, saya ini Pak. Makanya saya di Poltek itu, si Pak Iwan ke luar negeri wae gitu sebetulnya. Saya bukan menyombongkan diri ya, kadang-kadang juga suka ada muncul langsung. Itu karena bukan kepintaran. Itu kan kalau di Politeknik itu kebanyakan lulusan ITB Pak ya. Bukan kepintaran Pak, tapi memang banyak berkahnya itu Pak. Saya syukuri aja itu, aduh ya Allah, itu berulang kali Pak saya itu ingat apa yang di nah, gimana Pak? Yang di surat, lupa saya, Al-Imran atau Al-Baqarah itu pernah dengerin yang dari sini. Yang kalau Allah itu sudah mau menolong, maka nggak ada orang yang bisa menghalangi gitu kan. Kalau pas Allah nggak mau menolong, ya nggak ada orang yang bisa menolong, gimana itu kan. Itu Jadi itu termasuk rezeki Pak, ada di Al-Qur'an Pak. Allah kalau sudah memberikan rezeki, tidak orang yang bisa menunda, menahan. Ya, jadi akan ini Pak. Jadi memang rezeki itu prerogatif Gusti Allah. Nah, dan diterangkan juga ada yang dimudahkan dan ada yang memang sulit Pak. Tapi bagi Allah dua-duanya itu orang itu keberkahan. Kalau orang yang dimudahkan, dia tuh akan diuji bersyukur enggak. Tapi kalau orang ini di Quran saya tuh merenung Pak, itu betul. Jangan khawatir gitu, walaupun kita miskin kurang, tetapi orang yang diberi kekurangan, ya diuji sabar dan ikhlas menerima itu. Dan itu penghapus dosa. Saya merenung, itu penghapus dosa ternyata. Ya betul Pak. Aduh Pak, teman saya itu Pak, itu dia direkrut Telkom ya, ini bos Pak Iman, Pak Arif Yahya kan teman sekelas Pak waktu di Unpad. Waduh Pak, itu yang namanya Sidkoh Pak. Waduh, kenapa saya tahu? Saya bandarnya Pak. Pak Iman, ada berapa pegawai? Ada berapa dosen? Untuk lebaran tuh Pak, sekian puluh juta transfer Pak. Tidak mempertanyakan Iwan mana, dibagikan ke siapa. Udah langsung percaya aja Pak, berkali-kali Pak. Kayak saya di Unpad terkenal Pak. Pak Iwan, Pak. Ini dari Pak Alif, seberang tuh bukan ini saya. Iya Pak. Gue kan mengandalkan itu Pak. Yang bukan kecil Pak. Tukang parkir aja dikasih 100.000 atau dia mau terkejar kalau udah lari. Mobilnya Lexus. Nah, itu nulis di buku Pak. Di bukunya tuh, when we give more, we will earn atau receive more. Ketika kita memberi, maka baliknya itu akan dapat yang lebih banyak. Itu dia buktikan kan dalam hidupnya gitu.
dalam waktu itu Pak, ketika ada seminar, saya baca Pak Rik, itu Telkom hebat, dia membukukan keuntungan berapa Pak? 15 triliun, Telkom itu 15 triliun. Strateginya dia cerita di kelas itu, dia menggunakan 5 strategi diversifikasi Pak. Telkom, kabel, seluler, pendidikan, dan satu lagi movie, Indohome itu Pak, Indihome. Itu berhasil Pak. Terus saya godain dia, Pak Arif, saya mah bukan masalah 15 trayenya. Berapa Pak Arif dapat ini persentase, dia ketawa hahaha. Dia persentase Pak sebagai CEO Pak, bukan korupsi dikali. Bukan, kasih 25% juga dari 15 triliun mah. Makanya ini CEO kan presentasi. Jadi dia itu punya kebaikan. Jadi ini sama saya gitu. Jadi ini. Karena dia itu terus berlimpah, terus gitu. Itu yang dimudahkan itu. Nah, satu kelas juga Pak. Direktur Telkom juga sebelumnya, namanya Rinaldi Firmansyah. Udah sama-sama ini. Jadi barang juga baik, cuma tidak sok. Saya perhatiin aja. Ya memang mapan, cuman dari segi rezeki itu nah akhirnya dia itu diminta menjadi menteri Pak di zaman Jokowi itu, minta menteri karena dia dekat dengan Pramono Anung. Terus saya tuh malah mengherankan, dia menerima Pak, biasanya lebih dari 100 juta Pak gaji, dia berapa menerima? 42 juta sampai 45 jadi menteri. Bila memang kan dia udah uang bukan ini lagi Pak, udah berlimpah lah, sebanyak itu. Wah, diterima sih Pak. Udah, saya berdiri itu dalam pertanyaan itu saya. Nah, terus ada acara di Gambung Pak. Gambung itu ada perkebunan teh. Kita makan kambing guling, makan ini, kumpul dengan alumni Unpad lah biasa. Nah, datang Pak Arif pakai mobil Lexus kan ini. Wah, wartawan. Wah, gini. Kan baru kejawab. Jadi yang nama-nama manusia setelah ini dapat basic need, dapat sosial need, dapat penghargaan, kedudukan, dia perlu yang lebih tinggi, aktualisasi. Wah, dilulukan Pak. Oh, Pak Arif ini. Jadi menteri kan mungkin itu yang di ini kan ya. Nah, jadi itu begitu Pak. Jadi aduh memang saya tuh hanya ini ya, mungkin saya bukan membandingkan seperti dia, enggak, maksudnya jadi model, jadi contoh. Jadi memang bahwa kebaikan itu seperti itu ya, ini sebetulnya kalau menjalankan mah memang dan memang ada Pak, sidqoh itu akan dibalas seperti 10 kali, seperti pohon kan, cabangnya 10 punya cabang lagi terus sampai 700 kan begitu ya Pak ya? Cuman kalau saya kan mungkin bukan bidangnya seperti Pak Abu Yahya yang hafal ini ya, tapi saya udah pernah baca gini Pak, baca artinya, oh iya ini. Cuman jadi ketika saya menyampaikan itu kan akan lebih sahih, lebih tegas itu kan di surat anu, ayat anu, tapi bisa dipersiapkan sebetulnya di ini juga. Tentang rezeki, tentang ini, itu bisa ini, itu akan mempertegas gitu ini, menambah keyakinan. Nah, jadi pedoman apalagi yang mau kita pakai gitu Pak, sebetulnya kita udah diberi gitu, cuma mau jalankan enggak gitu. Saya juga berhati-hati karena di dalam Quran juga dikatakan hati-hati dengan orang yang memberitahu orang lain harus gini, bos, yang gitu harus gini. Kita sendiri yang melaksanakan itu juga berat itu Pak. Jadi apa yang kita katakan juga kita harus melakukan harus ya. Melakukan Pak itu. Kalau enggak kita. Makanya kalau saya bilang sesuatu itu suruh mantul ke saya Pak. Oh. Sama. Jadi memang di dalam hidup itu ternyata begitu ya, berbagi dan bertukar, termasuk rezeki. Dan ingat Pak, dengan rezeki itu kenapa harus segera diamalkan, disegerakan. Kenapa? Karena hidup kita terbatas, dibatasi dengan waktu Pak. Dan yang membawa rezeki itu menjadi sedekah dan kebaikan di akhirat nanti di ini surat tadi itu adalah yang sudah diberikan Pak, itu rezeki yang benar itu Pak. Nih, berikan itu ya. Terus maksudnya kumaha? Ada rezeki Pak yang sudah di dalam rekening
dan belum dia gunakan, keburu meninggal. Jadi saudara saya Pak, dari istri dapat warisan Pak. Dulu Kijang mungkin lagi 60 juta Pak, 1 M ini Pak, Iya. tanah itu. Nanti cerita tanah juga saya punya cerita itu berhubungan dengan rezeki Tuhan tuh. Ketika ganti beli Kijang yang baru, sayang yang ini juga, meninggal. Jadi saya tahu sekarang rezeki yang di bank yang kita miliki yang ada itu bukan belum tentu rezeki. Ini Pak, itu bagikan lagi ke ini Pak. Terus saudara saya sekarang anak itu ini Pak dari direktur BJB Pak, saudara dari istri yang kaya itu dari istri sama orang petani ya. Bekas direktur bank juga, kaya punya permata hijau. Tapi begitu, saya kan ikut penguburannya ya. Saya tuh merenung Pak Agus, ternyata hanya ini finally ujung hidup kita itu, maka husnul khotimah tadi harus jadi ini. Karena bukan nanti yang lebih abadi kan di sana, lebih membahagiakan di sana, lebih baik, kata Pak Ustadz Bu Yahya juga. Yang kita mungkin nggak akan bisa membandingkan. Ya. Saya lihat merenung, hanya kain kafan. Terus hartanya kemana yang dikumpulkan? Tapi dia bukan jahat, bukan enggak. Iya. Nah saya tuh merefleksi. Aduh, ya Allah, kemarin kan Pak ada pengakuan Pak dari staf administrasi di Mahkamah Agung, jahok segala. Itu dapat berapa 1 T. Itu urusan-urusan yang berhubungan pengadilan 1 triliun. Terus MUIS 271 triliun. Itu ngabisinnya, jadi nggak karu-karuan Pak. Dan tidak ingat lagi masalah sodako apalagi. Anak 2 tahun belikan jet pribadi, belikan mobil Bentley. Iya. Jadi jadi memang nggak ini, mungkin nggak berkah gitu ya. Ya akhirnya, nah itu Pak, akhirnya dengan orang-orang yang begitu Pak, kan ada yang diwawancari oleh wartawan, itu istrinya, bapaknya udah masuk proses KPK. Pak, udah gini harta sudah nggak ada manfaatnya lagi Pak, nggak. Kenapa ya? Malu keluarganya, kemudian uangnya kan disita ya Pak ya, walaupun ada disembunyikan mungkin. Jadi iya, ya kita berpunya jangan bersedekah itu ya kembali lagi itu ya, itu menyelamatkan kita. Ya mudah-mudahan aja kita itu bisa. Pak, itu kayaknya cerita Bapak ini pas dengan yang tadi baru kita bahas Pak. Alhaakumut takatsur. Baca Pak ya. Boleh bisa. Ya. Tolong dibaca artinya Pak. Ya bisa baca ya. Mengingatkan bersama. Ya. Yang sebelumnya ya. Ya, Oh ya. Alhaakumut. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Benar. 2, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, ini saya banyak ininya. Kena juga ini. Sekali-kali tidak. Jadi sampai kamu masuk ke dalam kubur, sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kemudian sekali-kali tidak. Ini berulang kali Pak, berarti ini tegas Pak. Iya. Kelak kamu akan mengetahui. Diulang-ulang Pak. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini ainul yakin. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Masih saya enggak? Udah habis ya? Udah. Ya. Iya. Baiklah. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Oke. Jadi pagi ini kita sudah bisa mengartikan ya dari surat At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Ya, Mengarah Tahawiyah itu. Kalau di sini surat Kasur ya, At-Takasur sama surat Al-Qari'ah. Dan tadi dijelaskan cukup detail ya.
dari Pak Ustadz kita pada pagi hari ini ya, oleh Bapak Dr. Andes Iwan Mulyawan MBA. Wah, luar biasa ini, kita sangat berterima kasih sekali dengan Pak Iwan ya. Ini penjelasan yang sangat detail ya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Sampai bertemu dengan Jumat mendatang. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.